Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman dan Pak Gandung. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Suli Adelia Prastisya dari Absen 19 dan teman saya Sinjaka Suja, biasa dipanggil Faris, absen 4. Dan teman saya di belakang yang bernama Bagas Saya Putra, biasa dipanggil Bagas, selaku videografer dari kelompok 3. Kami akan memberikan materi tentang pemburuan eksplorasi. sebelum sebuah tambang dibuka, itu kita perlu mengetahui apakah daerah tersebut benar-benar memiliki potensi mineral yang bernilai ekonomis atau tidak. Nah, untuk mengetahuinya diperlukan yang namanya pemburuan eksplorasi untuk bisa mengetahui di bawah permukaan itu ada cadangan mineral yang bernilai ekonomis atau tidak. Dan biasanya eksplorasi ini dilakukan setelah tahap eksplorasi awal. Untuk menindaklanjuti eksplorasi sebelumnya, apakah benar-benar ada bahan galian yang berkualitas atau tidak. Nah, jadi kesimpulannya pemburuan eksplorasi itu adalah tahap awal yang paling penting dalam kegiatan pertambangan. Nah, menurut Halber 2018, pemburuan eksplorasi merupakan metode dalam eksplorasi geologi yang digunakan untuk mendapatkan data langsung dari bawah permukaan melalui contoh intibor atau core sample, sehingga dapat membantu dalam penentuan sumber daya dan perencanaan pengembangan tambang. Nah, jadi contohnya, misal sebelum membuka sebuah tambang emas, perusahaan akan melakukan pengeboran di beberapa titik dan mengambil sampel dari bawah tanah tersebut. Nah, kemudian para geolog bisa mengetahui jenis batuannya, kandungan mineralnya, serta luasan dan seberapa dalam persebaran mineral tersebut dari data bor yang kita dapat tadi. Tujuan pentingnya yang pertama, untuk mengetahui kondisi geologi bawah permukaan seperti lapisan batuan dan struktur geologinya. Kemudian untuk menentukan kelayakan tambang. Jadi menentukan apakah lokasi tersebut layak untuk ditambang atau tidak. Dan juga untuk mengetahui kadar dan sebaran biji mineral. Misalnya, berapa kadar emas, tembaga, atau biji besi dalam batuan tersebut. Kemudian juga untuk menghitung cadangan mineral, yaitu seberapa banyak sumber daya yang bisa ditambang secara ekonomis. Oke, untuk selanjutnya yaitu metode pemburuan eksplorasi. Pertama, metode ini menggunakan metode untuk pengeboran minyak sangka. Contohnya, rotary air blasting atau menggunakan piston dan udara bertekanan untuk memecah batuan yang keras. Selanjutnya, air core menggunakan bor berlubang untuk pengambilan sampel tanah yang presisi dan minim kontaminasi. Misalnya, metode PCS untuk pengeboran dalam dengan hasil sampel yang baik. Selanjutnya, diamond probability metode ini mahal digunakan karena menggunakan perusahaan untuk mengambil sampel batuan atau core yang akurat. Misalnya, black hole drilling digunakan untuk membersihkan area setelah perdagangan dan menggunakan pengambilan sampel. Kemudian ada juga peralatan pemburuan eksplorasi. Yang pertama itu makabor. Alat memotong diukur kali di bawah yang langsung menghancurkan dan memotong formasi batuan. Berbagai jenis makabor digunakan sesuai dengan kondisi batuannya. Kemudian ada mesin bornya. Mesin bor itu sumber tenaga utama yang memberikan daya untuk memutar makabor dan menembus lapisan tanah atau batuan. Kemudian ada pompa atau kompresor. Pompa dan kompresor ini menghasilkan aliran fluida atau lumpur bor atau udara bertekanan untuk membersihkan serpihan bor dari lubang, mendinginkan makabor, dan menstabilkan dinding lubang. Kemudian ada stang bor. Stang bor berfungsi untuk menyambungkan mesin bor di permukaan dengan makabor di dasar lubang, sekaligus mentransmisikan tenaga putar dan tekanan. Oke, selanjutnya yaitu auger untuk mengebor tanah lunak atau mengambil sedimen jangkal dan mengambil contoh tanah menggunakan blok spiral. Selanjutnya menarik drilling untuk mengebor lapisan tanah atau batuan dengan cara memutar mata bor secara terus-menerus sambil menyemprotkan peluru bor dari bawah guna mengoperasi mendinginkan
dan mengangkat sebuah kuas atau planting ke permukaan. Selanjutnya, diamond cording untuk membuat batuan keras dan mengambil contoh titik batuan porsel berbentuk silinder secara utuh dan dianalisis di laboratorium. Selanjutnya, DTH hammer untuk membuat batuan yang sangat keras menggunakan udara tekanan tinggi yang menggerakkan hammer untuk dipapor agar batuan pecah secara efisien. Yang terakhir, geotechnical drilling untuk mengukur sana atau batuan dengan mengambil sampel dari mengetahui tentang mekanik seperti kekuatan, padatan, dan kestabilan lapisan bawah tanah. Oke, selanjutnya metode dan langkah-langkah dalam eksplorasi pengukuran. Dalam kegiatan pengukuran yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup yang pertama menentukan titik bor, yang selanjutnya melakukan pengukuran. Nah, dalam rangka pengukuran ini menyiapkan alat, lalu memasang alat bor, lalu menambahkan pipa pengukuran untuk menambah jarak masuk ke dalam tanah. Setelah itu, setelah pengukuran dirasa sudah cukup, maka diambil sampel atau kornya yang di dalam pipa. Setelah menempatkan ke korbox, maka dilanjutkan untuk menuliskan nomor kedalaman atau nomor titik bor, dan setiap pengukuran eksplorasi itu berbeda-beda tergantung yang melakukan pengukuran. Oke, setelah itu mendeskripsikan sampel pada korbox dan memindahkan sampel ke dalam kantong sampel setelah kita deskripsi. Selanjutnya memasang patok untuk menandai lubang bor yang telah kita bor. Yang terakhir, memindahkan alat bor ke titik berikutnya. Oke, selanjutnya data dari pengukuran kedalaman kita tulis juga dalam data. Rata-rata cycle time, rata-rata pengukuran dalam waktu sedikit kita tulis juga. Misalnya rata-rata core recovery, core yang terakhir. Selanjutnya kecepatan produktivitas pengukuran kita harus tampilkan juga agar mengetahui apakah kecepatan itu maksimal atau tidak. Selanjutnya efektivitas pengukuran. Dan kita mengukur aktivitas pengukuran ini dengan bersama agar menjadi evaluasi untuk kedepannya. Selanjutnya produktivitas pengukuran. Di produktivitas pengukuran sama saja cycle time dari pengukuran awal sampai akhir untuk mengetahui berapa jam kita mengukur, berapa meter per jamnya, dan lain-lain. Dari data yang diperoleh diketahui kesimpulan pengukuran sebagai berikut. Yang tadi kita menguji 5 titik bor, yaitu kecepatan pengukuran, lalu efektivitas pengukuran, dan produktivitas pengukuran. Jadi materi yang kita sudah jelaskan, kita dapat kesimpulan bahwasanya pengukuran eksplorasi tambang adalah kegiatan pengukuran yang dilakukan untuk mengambil sampel gangguan di bawah permukaan guna mengetahui potensi kualitas dan sebaran endapan mineral atau bahan galian di suatu daerah tambang. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam tahap eksplorasi sebelum dilakukan perhitungan cadangan dan penambangan. Nah, ini adalah beberapa sumber yang kita gunakan untuk menuliskan hasil diskusi tadi. Itu saja materi yang kita sampaikan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan? Ya, silakan. Mau bertanya, kan kalau misal buat ngebor tuh biasanya umumnya kalau di eksplorasi pakainya tuh mesinnya Zekro ya, buat eksplorasi mesin bornya. Ya. Nah itu kan kalau setahu saya itu kan Zekro kan ada yang Zekro 200, Zekro 175. Nah itu tuh perbedaannya tuh apa dari angka itu, dari Zekro 200, Zekro 175? Apakah maksimal kedalamannya atau? Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang menanyakan? Saya perkenalkan, nama saya Vika dari kelompok 8 bertanya, mengapa faktor litologi bisa jadi pertimbangan utama untuk menentukan metode pemboran? Terima kasih. Oke, untuk menjawab pertanyaan Kak Fitra, kenapa ada bermacam-macam dan banyak jenisnya? Karena dalam pengukuran untuk mengukur suatu wilayah harus menggunakan alat yang canggih. Nah, semakin besar nomor serinya, nah itu maka semakin tinggi kekuatan untuk pemutaran alat
penelitian litologi itu sifat fisik dan komposisi batuan. Nah, terus tadi kan ada beberapa metode sudah dijelaskan. Itu tuh fungsinya beda-beda. Kayak misal tadi auger drill itu tuh untuk pengeboran suatu daerah yang masih lunak dan dangkal. Nah, itu nanti semakin batuan di daerah tersebut semakin keras, itu tuh juga diperlukan metode dan mesin yang lebih besar drillnya. Gitu. Jadi jenis batuan itu memiliki jenis metodenya masing-masing. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanya? Selain untuk mendapatkan inti mineral, pembawa itu bisa mendapatkan informasi apa saja? Selain untuk mengetahui kandungan mineral, pemboran itu kita bisa tahu jenis batuannya, struktur geologinya, terus seberapa luas dan dalam kesebaran mineral di daerah itu. Terus juga untuk mengetahui kadar dan sebaran mineral, untuk menghitung cadangan mineral, yaitu seberapa banyak sumber daya yang ditambang secara ekonomis. Perkenalkan saya Topan absen 7 ceritanya. Jadi kan tujuan eksplorasi disebutkan buat mengetahui luas daerahnya. Tujuan eksplorasi dengan metode pemboran untuk mengetahui luas daerahnya. Kita bisa tahu luasnya itu dengan cara bagaimana. Jadi kan kalau kita ngobrol itu tuh kita pasti dapat datanya. Nah nanti dari data-data itu geolog tuh jadi kan datanya berapa banget ya kedalamannya. Nah itu nanti geolog tuh bisa tahu dan bisa menghitung seberapa luas dan seberapa banyak sebaran mineral di suatu daerah. Jadi kan pemberantasan banyak juga. Kita sudah berada di berbagai wilayah dan lebih dari 2 titik. Dan dari titik tersebut yang terdapat mineral atau yang kita cari. Dan dari luas titik koordinat yang kita lakukan pemberantasan tersebut bisa ditarik dengan luas dengan titik koordinat 1 dengan yang banyak. Jadi kita dapat menentukan luas ketebalan itu. Kalau semisal ada lahan yang sudah tumbuh pada proses eksplorasi, nanti jika itu kandungannya tidak sesuai dengan perdagangan. Oke, jika terdapat bor, tadi bor tidak ada hasilnya, hasil yang kita cari, nah, itu tetap akan dikasih patokan. Tapi hanya untuk laporan saja, tidak dilakukan penyelidikan lebih lanjut atau penambahan lebih lanjut. Gitu. Apa perbedaan pengeboran eksplorasi dan pengeboran eksploitasi wisata mendasar? Oke, untuk pengeboran eksplorasi itu kan mencari sumber daya yang kita inginkan. Nah, untuk pengeboran eksploitasi kita mengambil cadangan bahan galian yang sudah kita temukan untuk proses lebih lanjut. Selain itu, untuk pengeboran eksplorasi kita bisa menggunakannya juga untuk peredakan bahan galian dan diproses lebih lanjut. Terima kasih teman-teman atas pertanyaan yang sudah diberikan. Semoga apa yang kita sampaikan dan yang sudah ditanyakan bisa menjadi tambah ilmu bagi kita semua. Kami nomor 3 izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.